Bapak Muhammad Rashid, mengajar bidang PPKN, akan memberikan materi tentang anti korupsi. Karena sebelum kita masuk melanjutkan KBM atau kegiatan belajar mengajar di SMA PG 1 itu semuanya sama ya, sudah saya sebutkan. MTS yaitu materinya anti korupsi. Kemudian di sini akan merangkum pengertian korupsi. Kata korupsi di sini adalah perilaku atau perbuatan yang tidak jujur yang dalamnya termasuk bentuk kebusukan, keburukan, kejahatan penggelapan, serta bentuk tindakan amoralis. Artinya para koruptor itu adalah orang-orang yang di dalamnya terbentuk bentuk kebusukan ya, buruk, jahat, serta tidak bermoral atau tindakan amoralis. Itu dari pengertian korupsi. Kemudian juga korupsi itu dibagi menjadi 7 bentuk ya. 7 bentuk korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Itu yang pertama adalah pengertian korupsi itu merugikan keuangan negara. Merugikan keuangan negara artinya melawan hukum, melakukan perbuatan, memperkaya diri sendiri, orang lain atau kelompoknya, atau korporasi, adanya persekongkolan untuk menyalahgunakan kewenangan atau jabatannya dia sebagai pegawai negeri dan kesempatan atau sarana yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah suap menyuap. Korupsi itu adalah adanya suap menyuap, ada yang disuap dan ada yang menyuap. Terjadinya antara 2 orang atau lebih. Pengertian suap menyuap itu adalah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada PNS karena kekuasaannya atau kewenangannya atau karena dia punya jabatannya tertentu. Jadi dia dimanfaatkan untuk melakukan korupsi dengan jabatannya tertentu. Itu pengertian suap menyuap. Kemudian yang ketiganya adanya penyalahgunaan jabatan. Di sini seorang PNS atau pejabat PNS yang sengaja menggelapkan, merusak atau menghilangkan dengan sengaja barang, akta, surat atau dokumen yang diperlukan. Artinya dia menyalahgunakan kekuasaannya atau jabatannya untuk menghilangkan barang bukti. Kemudian yang adalah pemerasan. Pemerasan itu artinya di sini seorang PNS atau penjaga negara ya, dimaksudkan untuk hanya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kelompoknya secara melawan hukum atau dengan kuasanya memaksa seorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan untuk diri sendiri. Artinya seorang itu si A contohnya akan dijanjikan untuk masuk pekerjaan, tapi dengan catatan orang itu harus memberikan sejumlah uang yang ditentukan jumlah uangnya. Itu artinya pemerasan. Dan fans itu juga sebagai seorang pejabat menggunakan wewenangnya. Kemudian di sini ada kecurangan. Pengertian korupsi itu ada selain itu curang ya. Curang di sini contohnya seorang pemborong atau ahli bangunan atau yang berjuang bangunan ya, menyerahkan bahan bangunannya atau melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Artinya begini, pemborong itu hendak bekerja sama dengan pejabat tertentu yang seharusnya bahan-bahannya itu ya menggunakan dengan total
Misalkan bahan bangunannya, contohnya semen, harus menggunakan sekian sak atau 100 sak contohnya. Dia hanya menggunakannya kurang dari itu, karena dia itu dikorup gitu sebagiannya, atau juga sama untuk pengaspalan jalan, harusnya aspalnya itu sekian drum, tapi kenyataannya hanya kurang dari sekian drum. Ya. Itu bisa bahaya untuk kelangsungan pembangunan di negara kita. Kemudian juga di sini ada benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Di sini ada benturan kepentingan ya, benturan kepentingan dalam pengadaan barang jasa. Benturan kepentingan itu khususnya untuk seorang PNS atau pejabat. Ya. Di sini contoh pengertiannya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja berserta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagiannya. Jadi di sini pengadaan barang jasa tidak sesuai dengan seharusnya. Ya seharusnya contohnya 10 dan kenyataannya hanya 5. Kemudian termasuk juga gratifikasi. Dalam korupsi itu adanya gratifikasi. Apakah gratifikasi itu masuk ke dalam korupsi? Nah, sekarang kita diterjemahkan dulu pengertian daripada gratifikasi. Gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan, hadiah uang, barang, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan akses lainnya. Artinya, ya, seorang pejabat, ya, apabila diberikan oleh seseorang itu diberikan uang tambahan dengan catatan, contohnya tender atau proyek, ya, ada suatu proyek di jembatan, kemudian bolehlah saya yang menang, tapi dengan catatan nanti diberikan uang tambahan atau adanya uang sogok menjogok, itu namanya gratifikasi. Ya. Termasuk gratifikasi itu termasuk juga kepada korupsi atau KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya. Pemberian uang tambahan, hadiah uang, contohnya si A untuk seorang pemborong, si B-nya seorang pejabat, kemudian si A memberikan uang, hadiah uang kepada pejabat itu, kemudian dia memenangkan tender itu untuk memenangkan tender diborongnya jembatan tersebut. Tapi dengan catatan tadi adanya uang tambahan, kemudian diberikan uang hadiah, atau dikasih barang, atau dikasih tiket perjalanan, dan cuma-cuma. Ya. Kemudian adanya fasilitas penginapan, kemudian juga adanya perjalanan wisata, dan seterusnya dengan cuma-cuma atau gratis. Itu termasuk pada gratifikasi. Kemudian di sini adanya nilai-nilai anti korupsi. Apa saja yang dimaksud dengan nilai-nilai anti korupsi? Di sini nilai-nilai anti korupsi adalah salah satunya adalah 1, kejujuran. Jujur itu adalah salah satu menuju orang tersebut untuk tidak melakukan korupsi. Jadi harus adanya kejujuran atau jujur. Keduanya adanya kepedulian atau peduli. Itu kalau apabila orang tersebut adanya kepedulian atau peduli, berarti beliau itu jauh daripada korupsi. Kemudian ada juga kemandirian atau mandiri, artinya tidak ada campur tangan dari pihak ketiga. Kemudian yang keempatnya adanya kedisiplinan. Itu diantaranya untuk nilai anti korupsi, artinya disiplin. Apabila orang itu disiplin, otomatis orang itu akan adanya jauh dari korupsi. Kemudian juga yang kedepannya adanya
tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah sebagian daripada tersebut jauh daripada korupsi. Kemudian kerja keras, tidak berleha-leha. Itu untuk menunjukkan orang itu tersebut jauh daripada korupsi. Kemudian juga kesederhanaan. Sederhana itu adalah contoh daripada orang-orang yang jujur. Biasanya orang jujur atau ada sederhana itu jauh daripada korupsi. Beda dengan orang yang adanya dengan kemewah-mewahan. Kemudian adanya keberanian. Berani di sini artinya berani mengatakan tidak untuk korupsi. Atau seorang pejabat mengatakan tidak apabila dia ingin ada yang mau memberikan hadiah, uang, dan seterusnya. Dan juga adanya di sini keadilan. Adil itu juga adalah sebagian daripada anti korupsi. Kemudian di sini adanya edukasi anti korupsi atau pendidikan anti korupsi. Edukasi anti korupsi atau pendidikan anti korupsi, di sini kita harus langkah awal kita untuk memberantas korupsi adanya dengan berani dan jujur. Berani di sini sudah dikatakan seperti tadi, berani kita harus bisa mengatakan tidak untuk korupsi, tidak untuk menerima suap, dan jujur. Orang jujur itu pasti dia berani karena benar dan tidak mau menerima gratifikasi atau uang tambahan atau hadiah uang. Edukasi anti korupsi atau pendidikan anti korupsi datanya adanya integritas diri. Integritas itu dalam artinya adalah suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi, konsisten dalam tindakan, nilai, metode, dan prinsip. Contohnya, orang yang berintegritas umumnya memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Ya, itu konsistensi daripada integritas diri. Jadi pengertian integritas itu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam nilai dan prinsip. Contohnya, orang yang berintegritas umumnya memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakteristik yang kuat, menepati janji, dan tidak pelin-pelan. Itu edukasi anti korupsi, atau salah satunya adalah integritas diri. Kemudian teladan dalam keluarga. Ya, untuk yang keduanya, dalam edukasi anti korupsi itu, dan yang keduanya adalah teladan di keluarga. Sebagai kepala keluarga, Bapak itu harus menjadikan teladan dalam keluarga, artinya harus memberikan contoh dalam kebaikan, kebenaran, kejujuran, dan seterusnya. Itu antara lain adalah untuk memberikan edukasi supaya kita tidak ikut korupsi, atau dalam contohnya dalam sekolah itu tidak mencontek. Kemudian edukasi anti korupsi itu ketiganya adanya budaya organisasi. Di dalam organisasi itu ada budaya itu harus memberikan contohnya adanya budaya anti korupsi. Dalam contohnya kita dalam budaya itu kita harus bisa membudayakan atau memberikan contoh bagaimana cara menjauhi dari korupsi. Kemudian adanya perbaikan sistem di dalam pemerintahan. Contoh untuk menjauhi kita korupsi, adanya satu peraturan perundangan yang berlaku. Keduanya memperbaiki cara kerja pemerintah atau birokrasi menjadi simpel dan efisien. Ya, reformasi birokrasi artinya begini. Memperbaiki cara kerja pemerintah, birokrasi. Birokrasi itu untuk memudahkan
suatu masalah menjadi simpel dan efisien, bukan malah menjadi rumit dan ribet. Itu perbaikan sistem di dalam pemerintahan dan birokrasi. Contoh, kalau kita ingin membuat KTP, itu harus dipermudah, ya. Karena birokrasi di sini justru untuk dipermudah cara pembuatannya, tidak boleh justru dipersulit. Mengapa birokrasi di sini? Tidak ada birokrasi. Birokrasi itu adalah justru untuk mempermudah suatu masalah, ya, yang sulit menjadi mudah. Makanya ada reformasi birokrasi, diperbaiki. Kemudian ketiganya, memisahkan secara tegas kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi. Jadi jangan dicampur adukan milik negara dan milik pribadi. Jangan sampai terjadinya inventaris negara menjadikan milik pribadi. Itu artinya korupsi namanya. Kemudian juga selanjutnya menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan pemberian sanksi secara tegas. Menegakkan etika profesi. Nah, di sini adanya etika, adanya tata tertib, ya, di dalam suatu kegiatan profesi, ya, lembaga negara, dan harus memberikan sanksi secara tegas apabila ada oknum yang keluar dari etika tersebut atau menyalahi aturan tata tertib lembaga negara. Dan di sini adanya juga selanjutnya penerapan prinsip-prinsip good government, artinya pemerintahan yang baik. Ini perbaikan sistem di pemerintahan, ya. Selanjutnya mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, memperkecil terjadinya human error. Artinya teknologi itu harus dipergunakan seoptimal mungkin, sebaik mungkin, seefektif mungkin, ya, dan memperkecil terjadinya kesalahan-kesalahan manusia. Itu adanya human error, atau di sini adanya perbaikan sistem di dalam peraturan pemerintahan. Kemudian kita harus bangkit untuk melawan korupsi. Bagaimana cara bangkit untuk melawan korupsi? Nah, di sini ada beberapa hal, itu hal yang menjadi pembenaran, sekedar ucapan terima kasih. Kemudian lumrah dan wajar, memuliakan tamu, adat ketimuran, uang pulsa, sekedar makan, membina hubungan baik. Nah, ini hal yang menjadi pembenaran. Sebenarnya ini harus tidak boleh dilakukan oleh seorang pejabat. Di sini bangkit melawan korupsi, datanya ini, ya. Kadang-kadang dia berterima kasih dengan memberikan imbalan, dan jangan dijadikan lumrah dan wajar itu jadi pembenaran. Nah, ini karena sekarang memberikan tips itu lumrah dan wajar, jadi benar, salah, ya. Kemudian juga memberikan uang pulsa atau uang makan dan seterusnya, itu tidak dibenarkan. Nah, di sini pengertian gratifikasi. Gratifikasi menjadi suap. Seperti tadi sudah diterangkan, pengertian gratifikasi itu di situ kan meliputi pemberian uang tambahan, kemudian memberikan uang, hadiah, barang, dan seterusnya. Nah, sini gratifikasi menjadi suap. Mengapa gratifikasi menjadi suap atau korupsi? Karena di sini ada berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Jadi gratifikasi menjadi suap atau jadi korupsi karena berhubungan dengan jabatan. Jadi menyalahgunakan jabatannya atau menyalahgunakan kewenangannya atau kekuasaannya yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat, sebagai PNS. Tuh. Kemudian di sini adanya gratifikasi dan konflik kepentingan. Di sini gratifikasi kepentingan, adanya kepentingan pribadi,
adanya konflik kepentingan, adanya korupsi terkait gratifikasi. Kemudian di sini ada hubungan afiliasi. Afiliasi itu terdiri dari kekerabatan, kedinasan, dan lain-lain. Nah, sekarang apa yang maksud dengan definisi afiliasi? Afiliasi adalah salah satu cara mengembangkan bisnis dengan cara memanfaatkan sosialisasi, dengan cara memanfaatkan dan terarah yang dilakukan oleh individu, badan usaha atau organisasi dalam badan kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan yang sudah disepakati bersama. Nah, itu afiliasi. Ya. Kemudian untuk sumbangan pribadi, penyelewengan wewenang, ini wajib lapor apabila ada suatu hubungan kerjasama, itu harus ada pelaporan. Kemudian di sini selanjutnya konflik kepentingan dalam gratifikasi. Konflik kepentingan dalam gratifikasi di sini kita ada apa yang maksud dengan konflik? Nah, di sini pengertian konflik. Konflik itu yang berasal dari kata bahasa Latin yaitu converge, saling memukul, atau konflik sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuat tidak berdaya. Itu konflik. Konflik itu mungkin dalam kata kalimat di sini adalah negatif. Karena di konflik di sini pengertiannya negatif, ya. Konflik sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu berusaha menyingkirkan pihak lain, artinya saling menyikut atau saling menjatuhkan, ya, dengan menghancurkan atau membuat orang lain tidak berdaya. Itu konflik, pengertian konflik. Nah, di sini katanya konflik kepentingan dalam gratifikasi. Gratifikasi kan tadi Bapak sudah terangkan. Di sini adanya gratifikasi berpotensi menimbulkan konflik kepentingan pengambilan keputusan. Ini. Jadi konflik kepentingan itu dalam gratifikasi, satu, adanya gratifikasi berpotensi menimbulkan konflik kepentingan pengambilan keputusan. Yang keduanya, penyebab timbulnya konflik kepentingan yang potensi mendorong terjadinya tindak pidana korupsi. Ketiganya, konflik kepentingan adalah situasi di mana seseorang mengambil keputusan yang memiliki kekuasaan dan kewenangan mempunyai atau diduga mempunyai kepentingan pribadi atas setiap pengguna wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Baiklah, kita lanjutkan karena ada sedikit trouble. Oke, lanjutkan. Di sini adanya konflik kepentingan dalam gratifikasi. Konflik kepentingan dalam gratifikasi itu dibagi menjadi tiga. Satu, adanya gratifikasi berpotensi menimbulkan konflik kepentingan pengambilan keputusan. Yang kedua, penyebab timbulnya konflik kepentingan yang berpotensi mendorong terjadinya tindak pidana korupsi. Yang ketiga, konflik kepentingan adalah situasi di mana seorang pengambil keputusan yang memiliki kekuasaan dan kewenangan mempunyai atau diduga mempunyai kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Itu konflik kepentingan dalam gratifikasi ada tiga. Ya. Kemudian konflik kepentingan dalam gratifikasi juga, gratifikasi dapat membawa kepentingan terselubung dan kewajiban timbal balik atas sebuah pemberian sehingga independensi pemerintahan negara dapat terganggu. Yang kedua, gratifikasi dapat mempengaruhi objektivitas dan penilaian profesional penyelenggara negara. Yang ketiga, gratifikasi dapat digunakan sebagai rupa untuk mengaburkan terjadinya tindak pidana korupsi dan lain-lain. Alat ukur gratifikasi, nah di sini ada alat ukurnya. Dan maksud gratifikasi itu yang pertama
Kriteria edukasi, motifnya, penjelasannya apakah pemberian tersebut untuk merekrut PNS, pejabat untuk melaksanakan tupoksinya, itu sebagai alat ukur gratifikasi. Yang keduanya kesetaraan, apakah pemberi dan penerima punya hubungan yang setara? Jika tidak, gratifikasi harus dilaporkan. Yang ketiga, relasi kekuasaan, apakah terdapat kaitan berkenaan dengan atau menyangkut akses aset-aset dan kontrol aset sumber daya, strategis ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang ada seperti BPJ, PPK, dan lain-lain. Keempatnya adanya konflik of interest, konflik kepentingan. Apakah pemberian tersebut dapat menjadi benturan kepentingan di masa mendatang? Cara memberi, apakah pemberian dilakukan secara terbuka? Kewajaran, apakah pemberian tersebut dalam jumlah dan presi yang wajar? Nah, kemudian di sini hadiah itu ada berupa legal dan ilegal. Karakteristiknya atau motifnya legal, membina hubungan baik secara sosial. Ilegalnya membina hubungan baik secara jabatan PNS. Artinya ada kepentingan yang ilegal itu adanya kepentingan jabatan. Kesetaraan di sini setara, legalnya setara, kalau ilegal timpang. Ini korupsi maksudnya, yang ilegalnya timpang. Yang legalnya relasi hubungan baiknya tidak ada relasi kekuasaan, yang ilegalnya ada relasi kekuasaan. Kemudian konflik kepentingan tidak ada konflik, yang ilegalnya tidak sahnya adanya potensi konflik. Kemudian yang selanjutnya cara memberi terbuka, ilegalnya tertutup. Jadi sembunyi-sembunyi itu berarti korupsi. Kemudian resiprositas, di sini legalnya saling memberi dalam jumlah, cara dan jumlah yang sama. Ilegalnya searah dari satu ke lain, ukuran dan cara berbeda-beda ya. Dan seterusnya. Kemudian selanjutnya gratifikasi, bukan melarang seseorang memberi hadiah. Yang dilarang jika pemberian sesuatu kepada PNS atau pejabat negara patut diduga mempengaruhi pejabat untuk melakukan atau tidak melakukan tugas dan fungsi sekarang dan kemudian hari. Artinya gratifikasi di sini bukan melarang seorang untuk memberi hadiah. Ya. Di sini adanya batas gratifikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 pasal 12 B ayat 1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan sebagai berikut. A. Yang nilainya 10 juta atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. B. Yang nilainya kurang dari 10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Ini ya batasan gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 pasal 12B ayat 1. Ini ada 2 ya. Sanksi. Sanksinya adalah pasal 12B ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Sanksinya adalah pidana sepanjang seumur hidup, paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 200 juta, paling banyak 1 miliar itu sanksinya. Ancaman untuk penerimanya. Kenapa laporan gratifikasi sulit dilaporkan? Karena di sini ada ketentuan pelaporan gratifikasi. Penerimaan gratifikasi wajib dilaporkan kepada KPK langsung melalui PG. Selama-lamanya 30 hari kerja, yaitu sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Kemudian hadiah untuk mempengaruhi hukum itu laporan kepada KPK. Hadiah terima kasih itu masuk ke hukum dan harus kepada KPK dilaporkan. Hadiah kedinasan, etika dan peraturan berlaku itu adanya batu sadar dan seterusnya.
Kemudian adanya mekanisme pelaporan. Penerima gratifikasi, laporan kepada KPK, dan di proses penetapan status, di sini ada penelitian KPK, SK status negara dan penerima. Di sini konsekuensi hukum dan tindak pelaporan gratifikasi yang diterima, adanya ancaman sanksi pidana yaitu penjara dan denda yang mencatatkan bahwa penerimaan dan atau pemberi gratifikasi merupakan hal yang sangat serius sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang persis sama dengan tindak pidana suap lainnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Artinya, konsekuensi hukum dan tindak pidana pelaporan gratifikasi itu ada tindak pidananya. Apabila gratifikasi itu tidak dilaporkan, apabila seseorang menerima hadiah dan seterusnya, itu harus dilaporkan kepada KPK selama 30 setelah pemberian gratifikasi. Kalau tidak diberitahukan, berarti itu hanya gratifikasi atau korupsi. Nah, kemudian sini apakah pemberian hadiah sebagai ucapan terima kasih atas pelayanan saat izin dan konsultasi? Pertanyaannya, apakah termasuk gratifikasi? Jawabannya ya. Mengapa termasuk gratifikasi? Walaupun diberikan secara sukarela, tulus, karena berhubungan dengan tugas, berarti termasuk pada gratifikasi. Baik diharuskan, berarti sembilan jabatan itu harus menolak dengan cara yang baik, melaporkan ke PK selamat-lamatnya 30 hari sejak adanya pemberian. Dan 3 dapat muncul akhirnya perizinan dan syarat sebagai gratifikasi. Bagaimana dengan ini? Pemberian parcel dari bawah ini kepada atasan, itu termasuk gratifikasi bukan? Dan seterusnya. Nah, di sini pemberian hadiah kepada karena prestasi PNS. Pertanyaannya, apakah termasuk gratifikasi? Jawabannya tidak. Jika berlaku untuk semua PNS, ya jika khusus untuk PNS tertentu. Ini pemberian hadiah kepada prestasi PNS. Ya. Jadi pemberian hadiah karena prestasi PNS, apakah termasuk gratifikasi? Jawabannya tidak jika berlaku untuk semua PNS, dan ya jika khusus untuk PNS tertentu. Mengapa termasuk gratifikasi? Karena untuk meningkatkan kinerja dan berlaku pada semua pegawai. Apa yang harus diperhatikan? 1. Ada dasar pemberian dan ketentuan yang transparan dan berlaku untuk seluruh pegawai. 2. Ada batas yang wajar ya dalam aturan tertentu. Jadi ada kata kunci untuk kita tidak korupsi. Ya. Kata kunci tidak korupsi atau kita tidak mengkorupsi adalah, atau keywordnya adalah berani jujur. Itu hebat. Jujur itu hebat. Nah, mungkin materi dari Bapak cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian juga ada tugas. Tugasnya adalah silakan kalian nanti rangkum, jelaskan ajak perusahaan oleh Bapak diterangkan, kalian jelaskan, dirangkum, bisa ditulis, nanti diberikan kepada grup Google Classroom. Dicatat aja ya. Yang pertama itu jelaskan konsep korupsi. Yang kedua jelaskan anti korupsi, apa maksud anti korupsi. Yang ketiga gratifikasi. Yang keempat jelaskan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Mungkin dari Bapak cukup sekian, dan nanti Bapak tunggu hasil penjelasan dari kalian semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.